Halo guys, perkenalkan nama saya Julia Arnila Putri dengan NPM 202384204001 dan teman saya bernama Halo, perkenalkan nama saya Wilhelmina Binjawana Uce, NPM 202384200406. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan atom. Sejarah perkembangan atom dimulai dari sejak zaman Yunani kuno sekitar 460 sampai 370 tahun sebelum Masehi. Dilansir dari Kompon Interens Democritus dan Leucippus menggagaskan bahwa segala sesuatu yang terbuat dari atom, yaitu bidang materi tidak terlihat dan tidak dipisahkan dari jumlah terbatasnya. Artinya, semua benda terbuat dari atom. Namun, setiap jenis benda memiliki bentuk atom yang bervariasi. Atom pertama kali ditemukan oleh John Dalton, setelah itu disempurnakan kembali oleh para ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang atom. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian atom. Kata atom merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dipotong. Dengan kata lain, atom adalah partikel terkecil yang ada di dalam suatu unsur atau materi yang sudah tidak bisa dipotong-potong. Jadi, suatu unsur tidak bisa terbentuk jika di dalamnya tidak terkandung atom. Dan ada beberapa tokoh penemu teori atom. Yang pertama, John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. John Dalton merupakan seorang yang ahli dalam ilmu kimia, fisika, dan meteorologi. John Dalton lahir di Eaglesfield, Inggris Utara pada tanggal 6 September 1766. Beliau meninggal dunia di Manchester, Inggris pada tanggal 27 Juli 1844. Menurut Dalton, semua materi tersusun dari atom yang tidak dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil. Model atom Dalton menggambarkan atom seperti bola pejal yang tidak dapat dihancurkan namun dapat disusun ulang. Ada beberapa teori atom menurut John Dalton. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Dan yang terakhir, keempat, atom dapat bergabung dengan atom yang lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Sekarang kita masuk dalam kekurangan dan kelebihan dari teori Dalton ialah memiliki kekurangan, salah satunya ternyata atom bukan partikel terkecil dan masih dapat dibagi-bagi. Sedangkan kelebihannya adalah dapat menjelaskan dua hukum dari dasar kimia. Kita masuk pada tokoh yang kedua, yaitu Sir Joseph John Thomson. John Thomson lahir pada tanggal 18 Desember 1856 di Chatham Hill dan ia merupakan seorang fisikawan. Berkat ilmu fisika yang John Thomson temukan dan kembangkan, yaitu elektron. Elektron yang diciptakan oleh John Thomson merupakan bagian dari partikel atom atau subatom yang berputar mengelilingi inti atom. Elektron yang ditemukan oleh John Thomson memiliki muatan negatif. Pada tahun 1904, Joseph John Thomson mengemukakan model atom pudding plum. Dilansir dari Chemistry Libre Text, menurut Thomson, atom adalah massa bola bermuatan positif dengan jumlah muatan negatif elektron yang sama dan tertanam di dalamnya, sehingga atom bersifat netral secara elektrik. Ada beberapa teori atom menurut Joseph John Thomson.
Yang pertama, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang ketiga, secara keseluruhan atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Dan yang keempat, atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian, atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Sekarang kita masuk dalam kekurangan dan kelebihan teori Thomson. Kelebihan dari teori ini membuktikan keberadaan partikel bermuatan negatif atau partikel subatomik elektron. Sedangkan kekurangannya, model atom ini belum dapat memastikan susunan muatan positif dan elektron dalam atom. Selanjutnya kita masuk pada tokoh yang ketiga, yaitu Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, inti atom. Ernest Rutherford adalah seorang fisikawan yang lahir di Selandia Baru pada tanggal 30 Agustus 1871. Beliau merupakan keturunan Inggris. Pada tanggal 19 Oktober 1937, Ernest Rutherford meninggal dunia pada usia 66 tahun di Cambridge, Inggris. Beliau dimakamkan di tengah gereja Westminster Abbey. Rutherford memiliki kesimpulan bahwa inti atom yang terkena partikel alfa, maka akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan atau pantulan partikel alfa. Penyebab terjadinya hal itu adalah massa dan muatan atom terpusat pada inti atau nukleus. Dengan demikian, Rutherford berpendapat bahwa muatan inti atom yang sama dengan massa atom dalam SMA atau satuan massa atom. Berikut adalah isi teori atom dari Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau gaya Coulomb. Yang terakhir, yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil daripada jari-jari atom. Sekarang kita masuk dalam kekurangan dan kelebihan dari teori Rutherford. Untuk kelebihan dari teori ini adalah dapat membuktikan bahwa atom tersusun dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Dapat memperkirakan ukuran jari-jari atom. Sedangkan untuk kekurangannya, atom model ini bertentangan dengan teori fisika klasik. Selanjutnya kita masuk pada tokoh yang keempat, yaitu Niels Bohr. Niels Bohr yang merupakan salah satu penemu atom. Niels Bohr lahir di Copenhagen, Denmark pada tanggal 7 Oktober 1885. Niels Bohr menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 November 1962 ketika berusia 77 tahun. Menurut Niels Bohr, atom seperti sebuah planet yang mengelilingi matahari. Selain itu, berkat penelitiannya, maka ia dapat membuktikan bahwa elektron-elektron yang ada pada atom hanya bisa berputar dalam orbit saja dan dalam ukuran tertentu. Sederhananya, elektron atom Niels Bohr ini apabila menyerap energi, maka elektron bisa pindah dari lapisan dalam ke lapisan luar. Sedangkan ketika elektron memancarkan energi,
maka elektron akan pindah dari lapisan luar ke lapisan lebih dalam. Berikut ini isi dari teori atom Niels Bohr. Yang pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari suatu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang keempat, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2pi atau pi sama dengan 3,14. Sekarang kita masuk dalam kekurangan dan kelebihan dari teori atom Bohr. Kelebihan atom Bohr adalah dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke itu dan dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Sedangkan kekurangannya adalah model atom ini hanya dapat menerangkan atom berelektron tunggal seperti atom hidrogen. Sudah tidak terasa nih, kita sudah sampai pada tokoh yang terakhir, yaitu Werner dan juga Erwin. Teori atom yang ditemukan Werner dan Erwin adalah teori atom mekanika kuantum. Werner lahir pada tanggal 5 Desember 1901 dan meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1976. Sedangkan Erwin lahir pada tanggal 12 Agustus dan meninggal dunia pada tahun 1961. Pada tahun 1932, Werner mendapatkan Nobel Fisika, sedangkan Erwin mendapatkan Nobel Fisika pada tahun 1933. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu yang pertama, elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan dan juga merupakan gelombang. Bukan hanya Erwin yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner. Werner dan Erwin bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh kedua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dari beberapa teori atom yang sudah dikembangkan. Sekarang kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan teori atom yang terakhir, yaitu mekanika kuantum. Untuk kelebihan teorinya yaitu yang pertama, dapat menjelaskan sifat-sifat kuantum atom. Yang kedua, dapat menjelaskan spektrum emisi dan stabilitas atom. Yang ketiga, dapat menjelaskan reaksi kimia. Yang keempat, dapat menjelaskan fenomena kuantum. Sedangkan untuk kekurangan dari teori ini yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan posisi dan gerak elektron secara tepat. Yang kedua, sulit diukur secara langsung. Yang ketiga, sulit diinterpretasikan secara visual. Yang keempat, terbatas pada skala atom. Kesimpulan, pada dasarnya, partikel-partikel kecil yang menyusun materi kali pertama ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Demokritus, sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani yaitu Leucippus dan Demokritus mengatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel
yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Berdasarkan perkembangan teori atom yang ada, dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh teori atom selalu mengembangkan dan memperbaiki teori atom dari peneliti sebelumnya. Kesimpulannya, teori atom adalah fondasi dalam pemahaman kita tentang sifat-sifat materi. Model-model atom yang berkembang dari zaman Dalton, Thomson, Rutherford, hingga Bohr mencerminkan evolusi pengetahuan manusia tentang struktur atom.